kita bersatu di dalam doa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Kami harapkan kita semua di dalam keadaan sehat, kuat, dan juga memiliki pengharapan atas kehidupan. Firman Tuhan yang menyapa kita di hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023. Seperti Almanak HKBP tertulis dalam Galatia 5, pasalnya yang ke-24. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara tentang milik, kepemilikan, berarti kita berbicara tentang satu yang diperhadapkan dengan satu lagi. Kalau dikatakan milik, berarti kepunyaan. Kita yang memilikinya, berarti kitalah tuannya. Kita yang memilih, kita yang memanggil, kita yang menyertai, bahkan kita jugalah yang memilihnya. Sehingga kepemilikan atau milik itu adalah milik satu orang terhadap orang lain, satu barang terhadap orang lain. Sehingga ini memiliki dua hal yang saling keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Seperti firman Tuhan kita di dalam Galatia 5 pasalnya ke-24. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus. Ini mau dikatakan bahwa siapapun yang dipanggil olehnya, siapapun miliknya, siapapun yang dituntunnya, siapapun yang percaya kepadanya, dan siapapun yang memiliki pengharapan hidup atasnya, berarti kita adalah milik Kristus. Itu terlihat karena Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Itu juga terlihat dari penebusan Kristus kepada kita. Dia memberikan secara cuma-cuma agar kita adalah miliknya, kita kepunyaannya. Oleh karena itu, karena Dia telah menebus kita, karena Dia telah memberikan apa yang kita perlukan, karena Dia telah memanggil kita sebagai orang Kristen yang sejati, kita harus hidup sesuai dengan hidupnya. Milik Kristus berarti kita kepunyaannya. Milik Kristus berarti kita hidup seturut dengan kehendaknya. Milik Kristus berarti kita dipelihara olehnya. Oleh siapa? Oleh Kristus Yesus yang merupakan Tuhan atas kehidupan dan kematian kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga ketika dosa yang merupakan hawa nafsu dan segala keinginan manusia ikut tersalibkan bersama dengan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapannya. Kita menjadi manusia baru, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi milik Kristus di dalam Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita, yang menyertai kita, bahkan memberkati kehidupan kita agar kita berjalan seturut dengan kehendaknya. Hidup kita adalah miliknya. Kebahagiaan kita juga adalah miliknya. Dan juga kesedihan kita juga bersama dengan Dia. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Kristus. Sehingga apapun yang kita rasakan bersama Yesus Kristus. Dan ketika kita berduka sekalipun, Dia akan menemani kita karena kita adalah empunya miliknya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebagai orang yang sudah dimiliki oleh Kristus, maka Dia yang telah memanggil kita secara gratis, menyelamatkan kita secara gratis, memilih kita secara gratis, hendaklah hidup
seturut dengan kehendaknya. Ada Roh Kudus yang akan menemani kita, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, ada Roh Kudus yang akan menuntun kita agar kita mampu melakukan seturut dengan kehendaknya. Memang tidak gampang menjadi seorang yang dimiliki oleh Yesus Kristus, karena hidup kita, kekuatan kita, pengharapan kita, semuanya di dalam Kristus. Coba kita bayangkan, kita adalah Dia adalah pemilik kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tergantung sepenuhnya atas kekuatan dan kuasa Kristus. Sehingga datanglah kepada Dia, tinggalkanlah segala keinginan dan hawa nafsu. Karena apa? Tuhan menginginkan kita hidup di dalam Dia, hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang mengucap syukur atas segala hal, hidup yang bersuka cita senantiasa, bahkan hidup di dalam kekuatan bersama Dia. Kalau kita, aku berada di dalam keadaan damai, itu karena Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan dan menyapa kita melalui pergumulan, karena Dia tahu kita bersama dengan Dia. Selagi ada Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Selagi ada Tuhan, ada sukacita yang akan menanti kehidupan kita. Dan selagi ada Tuhan, ada kekuatan baru untuk menyelesaikan setiap perkara di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu menjadi milik Kristus, yang takut akan Dia, yang berseru memanggil Dia, bahkan melakukan seturut dengan kehendaknya. Ada Roh Kudus yang menemani dan menghibur kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah, terpujilah nama-Mu untuk kasih setia yang boleh kami rasakan sampai saat ini, di mana Tuhan memperbolehkan kami, Tuhan, merasakan nafas kehidupan, suasana yang baru, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi, bahkan pekerjaan kami. Biarlah kami hidup sebagai milik Tuhan di dalam setiap langkah kami, pergumulan kami, sukacita kami. Dan ajarkan kami Tuhan, melihat kehendak-Mu di dalam setiap perkara kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya, hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.